Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sari, mahasiswi STIKES Indramayu, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan agar terhindar dari virus corona. Dalam video ini pun saya akan menjelaskan tentang virus corona, karena virus tersebut sekarang menjadi masalah besar bagi Indonesia bahkan seluruh dunia. Jumlah pasien positif di tanah air kian hari semakin banyak. Masyarakat juga diimbau mengikuti social distancing atau physical distancing untuk menekan penyebaran virus corona. Caranya yaitu dengan menjaga jarak dengan lawan bicara hingga 1-2 meter, rajin mencuci tangan, mengenakan masker, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Lantas, gejala seperti apa yang dapat diamati di pekan pertama jika seseorang mulai terpapar virus corona? Virus corona atau COVID-19 menjadi kewaspadaan yang tinggi sebab virus ini menginfeksi manusia dengan atau tanpa gejala. Namun, apabila tubuh yang terinfeksi tersebut menunjukkan gejala, maka gejala ini dapat terlihat dalam kurun waktu 2 hingga 4 hari setelah seseorang terpapar virus corona. Sebagian besar pasien positif merasakan gejala tersebut setelah 11 hingga 12 hari pertama setelah terpapar virus corona atau COVID-19. Gejala yang pertama yaitu suhu tubuh kisaran 38 derajat Celcius. Pada orang yang terinfeksi virus corona, pada minggu pertama adalah demam. Demam tersebut yakni terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal, yakni pada kisaran 30 derajat Celcius ke atas. Untuk gejala yang kedua yaitu kelelahan. Ciri kedua yang ditunjukkan oleh seseorang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 pada pekan pertama adalah kelelahan. Kelelahan dapat dirasakan seperti tubuh selalu lemas, lesu, dan letih untuk digunakan beraktivitas seperti biasa. Kelelahan terjadi apabila otot-otot yang ada di dalam tubuh menjadi tegang dengan menurunnya fungsi otak untuk melakukan berbagai rutinitas sehari-hari. Gejala yang ketiga yaitu batuk tidak berdahak. Ciri selanjutnya yang ditunjukkan adalah dengan batuk tidak berdahak. Pada fase ini, virus corona atau COVID-19 sudah mulai menginfeksi saluran pernafasan. Sebab, sistem kekebalan tubuh akan mengirim respon apabila terdapat patogen yang masuk ke dalam tubuh dengan batuk. Meskipun tidak berdahak, namun etika dalam batuk juga harus tetap dijaga dan dipraktikkan. Gunakan siku tangan bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung saat batuk. Dilakukan seperti ini contohnya. Gejala selanjutnya yaitu pegal-pegal. Pegal-pegal adalah salah satu ciri selanjutnya apabila seseorang tertular oleh virus corona atau COVID-19. Pada gejala ini, tubuh merespon dengan mengirimkan sinyal ke otot-otot yang ada di seluruh tubuh untuk meradang, guna memerangi virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga, yang dirasakan oleh seseorang yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 pada pekan pertama adalah sakit yang berlebihan pada otot dan jaringan di sekitarnya. Pada sebagian pasien terinfeksi virus corona, ditemukan gejala kelima ini pada pekan pertama, yakni tidak nafsu makan. Sebab infeksi virus corona ini membuat perut terasa tidak nyaman, mual, diare, dan sebagainya. Namun, gejala ini tidak selalu nampak pada setiap orang yang terinfeksi virus corona, sehingga disebut dengan gejala yang tidak khas karena jarang terjadi. Gejala selanjutnya yaitu sesak nafas. Sesak nafas adalah ciri utama yang dapat terlihat jika seseorang terinfeksi virus corona. Sebab, pada dasarnya virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Namun, gejala ini sebagian besar tidak muncul pada pekan pertama, melainkan minggu kedua. Kita perlu mengetahui
Siapa saja kelompok yang rentan terpapar virus corona ini? Virus corona atau COVID-19 pada dasarnya rentan menginfeksi pada kelompok usia tertentu, yakni pada orang yang lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit kronis seperti tekanan darah, diabetes, HIV, dan lain sebagainya. Namun, Kementerian Kesehatan Indonesia mengerucutkan dua kategori seseorang yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan virus corona. Kategori yang pertama yaitu apabila seseorang pernah melakukan kontak dengan pasien positif corona, yakni berada dalam satu ruang dengan jarak 1 meter. Hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Sementara itu, kategori yang kedua yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia adalah seseorang yang pernah berada di daerah epicenter virus corona, baik di dalam maupun di luar negeri selama 14 hari terakhir. Maka dari itu, selanjutnya prioritaskan orang-orang dengan risiko tinggi terhadap infeksi virus corona untuk diberi tindakan medis dengan segera. Hal tersebut adalah salah satu langkah untuk mengurangi volume yang berlebihan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan panik dan di rumah aja, oke?